Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvina Ramadhaniyah dari 1043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan dan memiliki ketergantungan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambahkan nilai dan manfaat suatu barang. Suatu proses produksi yang bertujuan memberi nilai suatu barang dilihat pada proses produksi yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Selain pengertian produksi, ada juga yang dinamakan dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian atau kewirausahaan. Nah, sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan. Misalnya ada tanah, ada hewan, ada tumbuhan, ada udara, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan semua kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dipakai dalam proses produksi. Yang ketiga, ada sumber daya modal. Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Faktor produksi modal dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, ada bentuk modal. Bentuk modal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu modal nyata dan modal tidak nyata. Modal nyata atau disebut juga dengan modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara konkret dalam proses produksi. Misalnya ada mesin, bahan baku, dan gedung pabriknya. Nah, yang kedua ada modal tidak nyata atau modal abstrak. Modal abstrak sendiri adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya ada nama perusahaan dan juga ada merek produknya. Nah, setelah bentuk modal ada juga yang dinamakan dengan manfaat dalam proses produksi. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya ada gedung dan mesin-mesin pabriknya. Nah, modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contohnya bahan baku dan bahan pembantu. Nah, jadi manfaat dalam proses produksi ini juga ada 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Oke, selanjutnya yang keempat adalah sumber daya keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya keahlian adalah faktor produksi yang mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. Faktor sumber daya modal dan faktor sumber daya keahlian merupakan faktor produksi turunan karena tersedia melalui proses pengelolaan atau tidak langsung ada. Setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor produksi, ada juga teori perilaku produsen. Teori ini dibagi menjadi 2. Teori pertama, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, teori yang pertama ini menyatakan apabila faktor variabel produksi ditambah, sedangkan faktor produksi lain tetap. Nah, tambahan produksi akan mulai menurun. Contohnya, seorang produsen sepatu ingin mengetahui berapa pegawai yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi yang optimal. Oke, teori yang kedua ada konsep pendapatan marginal. Konsep pendapatan marginal itu adalah tambahan pendapatan total sebagai akibat dari penambahan faktor produksi. Oke, setelah teori perilaku produsen ada juga konsep biaya produksi. Nah, biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa. Oke, setelah pengertian ada juga konsep biaya produksi. Konsep biaya produksi sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Contohnya itu ada biaya gaji, ada bunga utang, atau juga ada sewa tempat ya. Nah,
Biaya tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata. Oke, yang B ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Oke, artinya besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak biaya variabel. Nah, biaya variabel itu juga dibagi menjadi dua, ada biaya variabel total dan ada juga biaya variabel rata-rata. Oke, yang C ada biaya total. Nah, biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total. Ya, biaya tetap total itu atau TFC. Oke, yang D ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, maka biaya rata-rata bergerak naik kembali. Oke. Dan yang terakhir yang E adalah biaya marginal. Biaya marginal itu merupakan perubahan biaya total jika diproduksi ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, biaya marginal adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. Lanjut, setelah konsep biaya produksi ada konsep penerimaan. Nah, konsep penerimaan sendiri itu adalah pendapatan produsen atau pengusaha berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi selama periode tertentu. Nah, konsep penerimaan ini terbagi menjadi 3. Ada penerimaan total, rata-rata, dan marginal. Oke, yang total. Yang total itu adalah seluruh pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Oke, jika dirumuskan ini ada TR sama dengan P dikali Q. TR itu total penerimaan, P adalah harga barang, dan Q adalah jumlah penjualan barang. Oke, yang kedua ada penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata adalah pendapatan produsen per unit barang yang berhasil dijualnya. Yang ketiga ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak 1 unit barang. Dan yang terakhir ada laba maksimum. Pengertian laba merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung perusahaan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, dan sebaliknya ya. Nah, yang kedua ada syarat laba maksimum. Syarat laba maksimum adalah MC sama dengan MR. MC sendiri merupakan biaya marginal sama dengan MR. MR sendiri adalah penerimaan marginal. Jadi syaratnya adalah MC sama dengan MR. Yang ketiga ada titik impas. Titik impas adalah kondisi di mana TC ya, biaya total sama dengan TR. TR itu total penerimaan. Jadi titik impasnya adalah TC sama dengan TR. Oke, setelah kita mempelajari tentang kegiatan produksi, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Distribusi sendiri adalah proses perpindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Oke. Nah, setelah pengertiannya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor yang mempengaruhi distribusi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada faktor barang. Nah, jadi faktor barang itu sangat mempengaruhi ya. Contohnya itu ada jenis, bentuk, ukuran, sifat, dan kemasan itu sangat berpengaruh. Contohnya ada misal barang dari jenis makanan dan bukan makanan itu sangat berpengaruh dalam proses distribusinya.
Selain itu ada juga barang yang mudah rusak dan tahan lama, itu juga sangat berpengaruh dalam proses distribusinya. Oke, yang kedua ada faktor perusahaan. Oke. Nah, dari perusahaan itu ketersediaan dana dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk kegiatan distribusi itu sangat mempengaruhi kelancaran distribusi. Yang ketiga ada faktor pasar. Nah, maksud dari faktor pasar itu ada jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan dan kebiasaan dalam pembelian dari konsumen di pasar menjadi faktor yang juga ikut berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Nah, oke, yang keempat ada faktor kebiasaan dalam pembelian. Jadi, faktor kebiasaan pembeli ini, konsumen ini itu juga mempengaruhi kelancaran dari distribusi itu sendiri. Yang kelima itu ada faktor jarak tempuh. Nah, jadi jarak antara tempat produksi dengan konsumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran proses distribusi. Ya, misal, jarak tempuh antara Jawa dan Bali serta antara Jawa dan Papua menjadikan proses distribusi barang dan jasa kedua tempat tersebut dari Pulau Jawa berbeda. Oke. Dan yang terakhir ada faktor teknologi informasi dan komunikasi. Nah, oke. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih sangat mempengaruhi sangat membantu proses distribusi barang dan jasa. Nah, distribusi barang antar negara baik impor maupun ekspor semakin cepat dan semakin mudah dengan bantuan teknologi informasi. Oke, setelah kita mempelajari faktornya ada juga yang dinamakan dengan mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Oke, distribusi langsung sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bentuk penjualan langsung dilakukan di tempat produksi. Oke, yang kedua ada penjualan yang dilakukan di tempat pengeceran. Yang ketiga ada penjualan yang dilakukan oleh produsen langsung kepada rumah konsumen langsung ke konsumen dengan mengerahkan salesman-nya ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor konsumen. Dan yang terakhir ada penjualan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan jasa pos. Oke, yang kedua adalah distribusi tidak langsung ya. Nah, distribusi tidak langsung itu merupakan penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Jadi, yang langsung itu tanpa perantara dan yang tidak langsung itu melalui perantara. Oke, yang distribusi tidak langsung ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ke konsumen, yang kedua ada produsen, dari produsen ke pengecer dulu baru ke konsumen. Nah, yang ketiga ada produsen itu ke pedagang besar, setelah pedagang besar ke pengecer lalu bisa langsung ke konsumen. Nah, yang keempat ada produsen itu ke agen, setelah agen ada pedagang besar, setelah pedagang besar ada pengecer, dan yang terakhir ada konsumen. Ternyata ada 5. Dan yang kelima adalah dari produsen, kita salurkan ke agen, setelah agen ke pengecer lalu ke konsumen. Oke, itu ya. Oke, dan yang terakhir setelah produksi, distribusi, selanjutnya ada konsumsi. Pengertian dari konsumsi sendiri adalah seseorang atau lembaga yang melakukan konsumsi yang memakai atau memanfaatkan barang dan jasa sebagai untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-harinya. Oke, setelah pengertian ada juga tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi ada 4. Yang pertama adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua menghabiskan nilai guna barang dan jasa sekaligus. Yang ketiga ada memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan fisik. Dan yang keempat adalah memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan rohani. Oke, setelah tujuan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktornya ada 7. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Jadi tingkat pendapatan itu sangat berpengaruh. Contohnya, jika tingkat pendapatannya semakin tinggi, maka semakin tinggi pula konsumsinya. Nah, begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada tingkat harga. Nah, jadi banyak sedikitnya harga yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harganya ya.
Jadi kalau harganya tinggi itu maka konsumsinya akan semakin sedikit. Nah, sedangkan kalau harganya murah, maka tingkatan konsumsinya itu akan lebih tinggi. Yang ketiga ada sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup itu juga sangat mempengaruhi. Contohnya adalah jika ada seseorang yang sangat boros, yang cenderung berperilaku konsumtif, yaitu kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal barang tersebut belum tentu bermanfaat, ya. Yang keempat ada adat istiadat. Oke, adat istiadat itu juga mempengaruhi ya. Misalnya misal itu untuk upacara tradisional itu kan diperlukan barang-barang tertentu ya. Yang kelima ada model barang. Biasanya yang lagi tren itu sangat mempengaruhi ya konsumsi dari masyarakat. Yang keenam ada kegiatan kompetisi dengan konsumsi lain. Nah, maksudnya itu barang substitusi jika seorang konsumen memiliki hasrat atau keinginan berkompetisi dengan konsumen lainnya. Biasanya tingkat konsumsinya akan besar, artinya konsumen yang dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, melainkan menurut konsumen lain gitu. Jadi ngikut gitulah. Yang ketujuh ada selera konsumen. Nah, setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya seleranya. Orang Jawa dengan orang Sunda itu juga memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, adanya perbedaan selera jelas akan mempengaruhi konsumsi dari masyarakat terhadap barang dan jasa itu sendiri. Setelah kita mempelajari tentang faktor, maka ada juga teori perilaku konsumen. Pada dasarnya, menjelaskan bagaimana konsumen mendayagunakan sumber daya yang ada dalam rangka memuaskan keinginan atau kebutuhan dari satu atau beberapa produk. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori cardinal utility dan teori ordinal utility. Nah, teori kardinal itu dibagi menjadi dua. Teori kardinal itu menganggap bahwa kepuasan seseorang dapat diukur secara kuantitatif. Adapun satuan ukur kepuasannya adalah util yang diambil dari kata utility. Kepuasan konsumen menurut teori ini bersifat kardinal. Oke, teori kardinal ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Oke, teori yang kedua adalah teori ordinal utility. Kali pertama ditemukan atau dikemukakan oleh Francis Y. Edgeworth yang menganggap kepuasan konsumen tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan hanya dapat diperbandingkan. Artinya bahwa hanya dapat diperbandingkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah tingkat kepuasannya. Perbedaan dengan teori kardinal adalah jika dalam teori nilai guna kardinal kepuasan bernilai subjektif, sedangkan dalam teori nilai guna ordinal tingkat kepuasan diurutkan dalam tingkatan tertentu, misalnya rendah, sedang, dan tinggi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.